Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu pada waktu masa kolonial, yaitu pasti kalian sudah membacanya di judul ya, atau di thumbnail ya, tentang pembangunan jalan raya Anyer Penarukan yang identik dengan kerja rodi, kerja paksa, dan genosida. Apakah sebenarnya hal itu terjadi pada waktu pembangunan Jalan Raya Anyer Penarukan atau Jalan Raya Pantura atau disebut dulu itu Jalan Raya Pos? Bagaimana sih sebenarnya pada waktu itu Bapak Dendels ini membangun jalan raya tersebut? Tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan membahasnya dalam episode kali ini. Nah, dalam bingkai masa lalu ya, itu jalan raya adalah sejarah politik teman-teman. Di Indonesia ini kisah jalan raya dimulai dari kepemimpinan Marsekal Herman William Dendels. Bapak Dendels ini dulunya itu ada sebutan teman-teman. Siapa sebutannya? Mister Galak atau Mas Galak. Kita nyebutnya di sini nanti Mister Galak ya. Jadi dia ini seorang gubernur Hindia Belanda pada tahun 1808-1809an lah ya, sekitaran segitu. Jadi dia juga pelopor Jalan Raya Pantura atau Jalan Raya Pos. Nah, berawal dari persiapan perang teman-teman, kemudian keuntungan perdagangan ini mengikuti seiring jalannya Jalan Raya Pos. Nah, jalan ini itu digambarkan membentang sepanjang 1000 km teman-teman, di antara Anyer hingga Penarukan. Nah, kapan sebenarnya jalan raya itu mulai dibangun ya? Jadi ini ada cerita unik dulu sebelum kita membahas tentang jalan raya yang sangat fenomenal. Jadi Mister Galak ini datang ke Batavia atau ke Jawa itu pada tanggal 5 Januari 1808 teman-teman. Kedatangannya ini sudah menimbulkan kegaduhan, sudah menimbulkan kekagetan di dalam orang lama yang sudah kerja lama di Hindia Belanda. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini ada hubungannya dengan julukannya yaitu Mas Galak atau Mister Galak. Nah, kejadian kegarangannya ini dimulai ketika dia ini baru sampai di Batavia atau Tanah Jawa ya. Begitu tiba di Batavia, pada waktu itu Mister Galak ini langsung memutuskan untuk pindah ke Buitenzorg. Buitenzorg ini sekarang ini Bogor teman-teman. Pada waktu itu hujan deras lebat, dia ini langsung pengen pindah ke Bogor, tidak mau di Batavia. Alasannya karena di Batavia ini tidak sehat. Keputusan yang diambil oleh Mister Galak ini langsung membuat dewan-dewan Hindia Belanda yang di situ ini terdiam, terpaku, merasa lesu, letih. Karena anggapannya bahwa waktu itu sangat sulit sekali untuk berpindah ke suatu tempat, apalagi hujan deras disertai dengan ya angin kencang mungkin ya. Nah, menurut para dewan-dewan Hindia Belanda, untuk berpindah dari Batavia ke Buitenzorg atau Bogor ini setidaknya harus memindahkan ataupun membutuhkan tim ini sampai 30 orang teman-teman. Dan Mister Galak dengan santainya, dengan egonya ini mengungkap, saya akan pakai 31 tim. Gimana dewannya nggak sampai kejang-kejang seperti itu ya. Mister Galak ini baru sampai langsung saja semena-mena istilahnya lah ya. Langsung galak di situ teman. Langsung menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sejak saat itu perintah Mister Galak atau Bapak Dendels ini langsung ditaati teman-teman. Nah, kuasa Bapak Dendels atau Mister Galak ini begitu kuat di tanah Hindia Belanda. Nah, Raja Belanda Louis Bonaparte sendiri yang menunjuk, yang memberikan kuasa penuh kepada Mister Galak. Ini juga yang menyebabkan kepedean dari Mister Galak ini meningkat ya, karena yang menunjuk langsung adalah Raja Belanda. Dan alhasil Mister Galak ini langsung dengan segera mereorganisasi Dewan Hindia Belanda dan memberinya ini hak penasehat demi menaikkan atau menegakkan panji kekuasaannya di Hindia Belanda. Nah, serial kali ini teman-teman tidak hanya saya bercerita, jadi saya juga ada kutipan dari buku ya teman-teman, supaya lebih seru ya. Istilahnya ada sejarah ya, harus ada sumbernya ya, dan ya tidak ngoceh seperti ini terus ya. Ya kalau ada yang nonton, kalau nggak ada ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting saya tahu tentang sejarah Anyer Penarukan.
Jadi dalam buku Nusantara 1961 yang ditulis oleh Bapak Bernard H.M. Flekke, ini ketika Mr. Galak ini mulai bekerja, ini sangat sangar sekali menurut saya teman-teman. Karena dia ini memangkas korupsi, menghancurkan, membangun kembali administrasi yang sudah ada menjadi lebih baik, terus juga membangun jalan, membangun benteng, bahkan segala hal yang dilakukannya ini seharusnya menjadikan lebih baik dalam organisasi tersebut. Karena ini menyangkut dengan hak dan kepentingan orang lain yang kepentingannya ini dirusak. Akhirnya hal-hal yang dilakukan Mr. Galak ini lebih larinya sebagai diktator. Orang-orang ini menganggapnya sebagai orang yang kejam, diktator, karena ada beberapa orang yang kepentingannya dirusak. Ini mirip sekali dengan kondisi sekarang. Aduh, ini saya salah ngomong malah. Tidak ya, sensor nanti ya. Jadi sebenarnya Mr. Galak ini galak dalam hal yang baik ya teman-teman. Lanjut kita menuju ke Jalan Raya Pos Anyar Penarukan. Anyar maksud saya, sorry. Nah, awal mula pembangunan Jalan Raya Pos atau bahasa Belandanya ini di Grote Posweg. Nanti saya tuliskan pokoknya. Saya takut ini nanti salah pengucapan pasti ini ya. Bahasa Belanda, malum orang Jawa Tulen, jadi ya seperti inilah ya. Ini ditujukan untuk persiapan pertahanan di pantai utara Pulau Jawa teman-teman. Tepatnya pada tahun 1809. Tetapi dampaknya dari pembangunan Jalan Raya Pos ini sangat besar sekali. Dan manfaatnya dirasakan sampai sekarang. Dan ini sangat melampaui ekspektasi dari Mr. Galak. Yang dulunya ya hanya membangun jalan raya untuk pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Nah, jalan ini memang memungkinkan untuk menahan pendaratan serdadu-serdadu dari yang akan menyerang, misalkan tentara Inggris, tentara Polandia dan lain sebagainya ya, tidak tahu yang akan menyerang pada waktu itu. Akan tetapi kehadiran dari jalan ini itu malahan mampu mengubah kondisi ekonomi dan roda kehidupan di Pulau Jawa secara besar-besaran teman-teman. Imbasnya salah satunya ini adalah perjalanan dari Batavia atau Jakarta ya sekarang ini menuju Surabaya. Hanya dapat ditempuh dengan waktu 5 hari. Itu dulu, jangan kau banding-bandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang kan sudah ada jalan Trans Jawa ya, beda lagi jalan tol Trans Jawa ya. Nah, bahkan ya teman-teman, karya dari Mr. Galak atau Bapak Daendels ini disebutkan oleh sejarawan Prancis yaitu Bapak Denis Lombard. Ini bahkan disebut sebagai berhasil mempersatukan tanah Pasundan dan tanah Jawa. Apa efeknya? Kok diberi julukan seperti itu? Jadi penyatuan ini kemudian menciptakan sebuah kawasan ekonomi tunggal, yaitu jalan raya ini memungkinkan pengembangan dari berbagai sektor teman-teman. Mulai dari perkebunan serta komersialisasi produk-produk kolonial lain, yaitu ya beras dan lain sebagainya, bahan makanan lah ya. Di samping itu teman-teman, seperti biasa kita kutip dari buku karya Bapak Denis Lombard dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1 tahun 1992. Jadi jalan raya ini tuh telah menciptakan kelompok sosial yang sangat teramat penting, yaitu kaum pedagang dan perantara teman-teman. Karena kondisi mobilisasi setelah adanya jalan Pos Anyar Penarukan ini sangatlah tinggi di darat, akhirnya terjadilah banyak pasar, toko bermunculan di sepanjang jalan raya tersebut. Jadi dulunya orang-orang ini ya menggunakan kapal, menggunakan ya jalur air untuk melakukan perdagangan dan kegiatan lain. Setelah adanya jalan tersebut, orang-orang ini langsung beralih menggunakan jalur darat. Hasilnya sangat bermanfaat sekali dan dirasakan sampai sekarang. Senada dengan hal tersebut teman-teman, penduduk dari Indonesia pun sangat turut bisa mencicipi dan bisa merasakan manfaat dari perdagangan yang dapat dilakukan karena adanya jalan Pos Anyar Penarukan tersebut. Jadi mereka dapat memanfaatkan untuk mengangkut makanan, juga untuk mobilisasi kesehatan yang lebih baik. Karena dalam narasi besarnya teman-teman, jalan raya Pos ini bahkan diyakini telah menggusur mentalitas feodal ke modern. Ini sangat terbukti sampai sekarang. Ada ungkapan dari sastrawan kesohor Indonesia teman-teman, yaitu
Saudara Pramudia Anantatur. Ini dalam novelnya yang berjudul Jalan Raya Pos, Jalan Dendels tahun 1955. Tahun 1995. Jadi di situ tertuliskan memang bahwa Jalan Raya Pos ini mengutuk jatuhnya korban jiwa. Karena banyak sekali pada waktu itu. Kendati demikian, bahwa Jalan Raya Pos ini sejak dipergunakan pada tahun 1809 telah menjelma menjadi infrastruktur penting nan abadi. Ini terbukti sampai sekarang, teman-teman. Diperinci lagi nih, keberhasilan apa sih yang sudah dilakukan oleh Mr. Galak untuk kesejahteraan, teman-teman. Jadi tertulis dalam buku Perang Napoleon di Jawa 1811 yang ditulis oleh Bapak Jean Rosser. Ini menunjukkan bahwa Bapak Dendels ini tidak hanya membangun pelabuhan di Surabaya, membuat benteng Lois, juga jalan raya yang terkenal anyar penarukan Pantura dari Jawa Barat ke Jawa Timur, juga meletakkan batu pertama sebagai gedung yang akan dibangun di Batavia, atau terkenalnya itu Gedung Putih ya. Nah, tetapi juga ada suatu jasa, yaitu menyusun sebuah angkatan darat, teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin terselip jasa-jasa juga. Jadi Mr. Galak tidak sepenuhnya seperti yang orang pikirkan. Terus bagaimana munculnya statement bahwa Mr. Galak ini terkenal dengan kerja paksanya, genosidanya terhadap rakyat-rakyat Indonesia? Memang disebutkan, teman-teman, dalam pembangunan mahakarya Jalan Raya Pos Anyer Penarukan atau Pantura. Ini begitu banyak disangsikan oleh banyak orang. Karena yang paling terkemuka, yang paling mengemuka adalah perihal genosida dan juga kerja paksa. Nah, dikutip dari Asfi Warman Adam, ini dalam tulisannya di majalah Tempo yang berjudul Karya Raksasa Dendels tahun 2005 nih ya, teman-teman. Mungkin udah mulai bosen, stretching dulu ya, stretching, pemanasan sambil nonton lagi atau sambil ngemil ya. Ya kalau ada yang nonton, kalau enggak ya tidak apa-apa ya. Nah, dijelaskan ya teman-teman bahwa narasi yang sudah dibuat, yaitu tentang genosida, kerja paksa yang dilakukan oleh Mr. Galak atau Dendels, ini adalah anggapan dari lawan politik Mr. Galak dalam pembangunan pemerintah kolonial ini. Waktu itu tidak punya uang, akhirnya melakukan genosida dan kerja paksa. Kemudian merajut pada bahwa Mr. Galak ini memanfaatkan orang-orang Jawa sebagai buruh tanpa bayaran. Jadi lawan politiknya Mr. Galak ini sampai menuliskan bahwa banyak sekali ya, 12.000, ada yang mengatakan 30.000 pekerja ini menjadi korban, termasuk 500 orang di Megamendung. Akan tetapi ya teman-teman, peneliti senior Asfi Warman Adam ini menyebutkan bahwa hal ini yang berhubungan dengan para pekerja yang menjadi korban ini perlu diteliti lebih lanjut, perlu pengkajian lebih lanjut. Sebab tidak ada jumlah pasti mengenai korban pembangunan Jalan Raya Pos, karena kebanyakan angka korban itu hanya berasal dari buku-buku bahasa Belanda yang notabene ditulis oleh lawan politik dari Mr. Galak. Ini istilahnya ya, karena pada waktu itu Mr. Galak ini ingin merubah, mereorganisasi menjadi lebih baik. Pasti ya banyak yang tidak suka ya. Begitu pula berhubungan dengan isu kerja paksa yang tak seluruhnya ini benar, teman-teman. Karena dalam salinan dokumen milik J.A. van der Gijs yang berjudul Nederland Indisch Plocket Book, ini tulisannya Belanda, nanti pokoknya saya tuliskan aja di sini ya. Kalau saya pengucapannya salah ya mohon maaf ya, kan ilat-ilat Jawa. Nah, ini tahun nggak tahun ya, 1602 sampai 1811, jilid ke-14 tahun 1895 dijabarkan, teman-teman, secara terang-terangan, panjang lebar terkait ke-10 pasal tentang instruksi Mr. Galak atau Bapak Dendels ini dalam pembangunan Jalan Raya Pos. Jadi sebenarnya sudah dipersiapkan secara matang. Dalam pasal 3 misalnya ini ya teman-teman, disebutkan bahwa jalan ini harus dibuat selebar Turodjin atau sekitar 7,5 meter. Terus pada setiap jarak 150 meter harus didirikan tonggak atau tanda lah ya istilahnya sebagai penanda jarak. Terus juga pada waktu itu dibuatkan juga penanda distrik
dibuatkan juga lingkungan untuk penduduk sebagai perawatan jalan. Jadi sudah sedetail itu loh teman-teman untuk pembangunan jalan raya ini. Jadi disebutkan juga nih ya, pembangunan dari Cisarua ke Cianjur ini membutuhkan 1.100 pekerja yang didatangkan dari Jawa. Terus dari Cisarua ke Cianjur itu 400 orang, dari Cianjur ke Raja Mandala itu 150 orang, dari Raja Mandala ke Bandung 200 orang, dari Bandung ke Parakan Muncang 50 orang, dan dari Parakan Muncang ke Sumedang 150 orang. Itu yang tertulis dalam dokumennya ya. Jadi sebenarnya terperinci teman-teman. Yang mencenangkan lagi di situ dituliskan bahwa upahnya ini ada teman-teman, pekerja ya. Nah, dari Cisarua ke Cianjur pekerjanya ini diupahi 10 ringgit. Nah, dari Cianjur ke Raja Mandala diupahi 4 ringgit. Jadi kemungkinan tergantung medan dan jalur yang akan dibuat ya teman-teman. Menyesuaikan. Dari Raja Mandala ke Bandung 6 ringgit. Dari Bandung ke Parakan Muncang 1 ringgit. Dari Parakan Muncang ke Sumedang 5 ringgit. Dan dari Sumedang ke Karangsambung itu 4 ringgit. Nah, sederet rincian ini membuktikan teman-teman bahwa Mr. Galak ini tidak sepenuhnya menerapkan kerja paksa dan genosida. Apalagi ya teman-teman, pembangunan jalan raya Pos atau pembangunan jalan raya Pantura atau pembangunan jalan raya Anyer Penarukan, apalah itu namanya ya, itu sampai hari ini dirasakan manfaatnya oleh semua rakyat Indonesia teman-teman. Itu mengenai pembangunan jalan raya tersebut teman-teman. Kemarin ada yang viral di Twitter kalau nggak salah ya, itu mengenai bahwa Jenderal Dendels atau Mr. Galak ini ternyata membayar sejumlah pekerja. Nah, uang tersebut kemana nih ya? Jadi ada beberapa sumber sih sebenarnya dengan hal tersebut juga kurang bisa dipastikan juga. Jadi sebenarnya ada beberapa versi ya teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa pekerjanya ini diberi uang tadi ya, pembagiannya sesuai dengan kondisi dan medannya berapa ringgit gitu kan, dan juga ditambah dengan 4 gantang dan garam. Nah, uang ini itu ternyata diserahkan kepada para bupati yang memimpin pekerja proyek itu. Jadi Mr. Galak ini sebenarnya bekerja sama dengan pemerintahan yang ada di lokal ya teman-teman. Karena waktu itu juga pernah mengalami kesulitan dana Mr. Galak ini dalam membangun jalan raya tersebut. Akhirnya kesulitan yang dialami ini membuat pemerintah kolonial ini memberikan hak penuh pembangunan jalan raya Pos Anyer Penarukan ini diserahkan kepada penguasa pribumi dengan menggunakan tenaga kerja wajib atau bahasa sananya itu Herndisten. Nah, inilah kemungkinan yang disebutkan dengan sistem kerja paksa itu teman-teman. Karena berdasarkan arsip yang ada maksud saya, ini pembangunan jalan raya Pos itu juga ada yang dilakukan oleh para budak. Atau mereka ini yang melakukan tindak pidana, orang yang istilahnya di penjara mungkin kalau sekarang ya, melakukan tindak pidana. Mereka juga kerja wajib ini tidak terkait dengan hukuman teman-teman, melainkan diterapkan dalam batas waktu tertentu juga untuk bekerja demi kepentingan penguasa ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah dari Mr. Galak pada waktu itu memang sempat mengeluarkan anggaran teman-teman untuk membayar upah pekerja dari jalan raya Pos. Nah, sistem kerja paksa ini juga diterapkan oleh Mr. Galak ketika anggarannya ini untuk membangun jalan mulai tidak lagi mencukupi. Itu juga berdasarkan arsip yang ada. Yang dilakukan kerja paksa adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana. Ini kerjasama dengan orang lokal. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, mungkin mulai bosen ya. Ya sejarah ya seperti ini. Jadi misalkan kalian ada informasi lagi mengenai sebenarnya Mr. Galak ini apakah memang melakukan genosida, kerja paksa, atau memang ada kesalahan informasi yang saya sampaikan, mohon maaf, kalian bisa tuliskan di kolom komentar sebenarnya seperti apa biar kita mengetahui semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton. Jangan bosan-bosan. Wassalamualaikum.